Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali di channel Setiadi 1906, saluran pembahasan dan diskusi masalah perpajakan internasional. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas atau mendiskusikan tentang BUT, bentuk usaha tetap, adalah salah satu jenis entitas konstituen yang tercakup dalam pembahasan di PMK 136/2024. Karena di sini apa-apa yang diterapkan dalam BUT nanti itu akan diterapkan juga di entitas konstituen lain. BUT sendiri itu merupakan bentuk usaha tetap yang sebenarnya itu adalah milik perusahaan yang berada di luar negeri. Ya. Jadi bentuknya usaha tetap artinya dia tidak berbadan hukum di Indonesia, bukan PT di Indonesia, tetapi milik perusahaan di luar negeri, ya. Jadi itu yang membedakan bentuk usaha tetap dengan perusahaan luar negeri lainnya, dan dia beroperasi secara tetap, ya, sehingga dalam operasinya akan mendapatkan laba keuntungan yang bersumber dari Indonesia, ya, sehingga akan dikenakan pajak Indonesia. Contoh-contoh BUT itu, misalnya perusahaan luar negeri membuka gudang di sini di Indonesia, membuka bengkel, terus juga mempunyai perwakilan dagang di Indonesia, kemudian juga lokasi pertambangan, ya, kemudian juga punya proyek konstruksi di Indonesia. Itulah contoh-contoh yang BUT yang berada di Indonesia. Untuk membahas lebih detail lagi, kita akan memulai pembahasan ini tentang BUT. Sebelumnya, mohon berkenan untuk subscribe, like, dan komen. Mari kita ikuti diskusi kali ini. Penyesuaian untuk bentuk usaha tetap BUT. Laba atau rugi bersih akuntansi keuangan dari entitas konstituen yang merupakan BUT merupakan laba atau rugi bersih dalam laporan keuangan dari entitas konstituen tersebut yang diselenggarakan secara terpisah dari entitas utama. Ya, ini untuk memberikan penjelasan bahwa BUT pelaporan laba atau rugi bersih akuntansinya dilakukan secara terpisah dari entitas utama, entitas yang mendirikan BUT. Dalam hal entitas konstituen sebagaimana dimaksud tidak menyusun laporan keuangan secara terpisah dari entitas utama, entitas konstituen harus menghitung laba atau rugi bersih akuntansi keuangan yang seharusnya dibukukan sesuai dengan standar akuntansi yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan konsolidasi dari entitas induk utama. Ya. Kalau BUT tidak menyusun laporan keuangan secara terpisah, maka harus minimum menghitung laba rugi bersih akuntansinya sesuai dengan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi, ya, dari entitas induk utama. Jadi kalau tidak melakukan laporan keuangan secara terpisah, dia harus menghitung laba rugi dengan mengacu pada akuntansi laporan keuangan konsolidasi dari entitas induk utama.
Pencatatan laba atau rugi bersih akuntansi keuangan entitas konstituen sebagaimana dimaksud diatur sebagai berikut. Jadi ini pengaturan tergantung pada kondisi jurisdiksi atau negara di mana BUT berada ya. Kondisi pertama, yurisdiksi memberlakukan sistem pajak penghasilan badan baik dengan P3B, persetujuan penghindaran pajak berganda maupun tanpa P3B. Jadi kondisi yang pertama, negara atau yurisdiksi di mana BUT berada mengenakan PPH badan, baik dengan P3B maupun tanpa P3B. Maka BUT hanya mencatat jumlah dan pos penghasilan dan biaya yang diatribusikan kepada BUT sesuai dengan P3B yang berlaku atau berdasarkan ketentuan domestiknya, terlepas dari jumlah penghasilan yang dipajaki dan jumlah biaya yang dapat dibebankan di negara atau jurisdiksi dimaksud. Jadi kondisi A ini BUT mencatat jumlah satuan penghasilan sesuai dengan P3B. Ya, P3B itu perjanjian antar dua negara untuk persetujuan penghindaran pajak berganda atau berdasarkan ketentuan domestik, undang-undang yang berlaku di domestik. Di P3B itu kan diatur tuh pajak mana aja yang dikenakan, berapa persen tarifnya. Nah, itu pencatatannya sesuai P3B. Terlepas dari jumlah pajak penghasilan yang dipajaki dari jumlah biaya yang dapat dibebankan di negara atau yurisdiksi dimaksud. Ini maksudnya global rule itu akan mengenakan pajak dengan versi dia ya. Global rule itu akan mengenakan pajak dengan berdasarkan akuntansi keuangan ya. Jadi pajak-pajaknya diidentifikasikan dulu, dikurangi dari dikeluarkan dari laporan keuangan yang sudah menghitung pajak, baru global rule akan menghitung pajak sendiri. Nah, ini maksudnya di sini nih, lepas ya. Jadi dia akan menghitung pajak sendiri, bukan pajak yang dihitung sudah secara domestik, gitu ya maksudnya ya. Jurisdiksi tidak mempunyai sistem pajak penghasilan. Nah, kalau BUT itu berada di suatu negara atau jurisdiksi yang tidak ada PPH-nya lah katakannya, tidak mempunyai sistem pajak penghasilan badan, maka mencatat jumlah dan pos penghasilan dan biaya yang seharusnya diatribusikan kepada BUT tersebut berdasarkan prinsip kewajaran dan kelaziman. Nah, karena negara tersebut tidak memungut PPH, ya, tentu saja BUT tetap punya kewajiban berdasarkan global rule ya untuk mencatat penghasilan biaya tersebut ya, walaupun nggak ada pajak PPH-nya ya. Kan kalau nggak ada pajak PPH ngapain kita melakukan pencatatan kan? Nah, kalau berdasarkan global rule tetap diwajibkan. Lalu bagaimana sistem pencatatannya, mengacu kepada siapa ya? Karena ini tidak menganut sistem pajak penghasilan, maka BUT pencatatannya berdasarkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Jadi artinya besaran-besaran transaksinya nanti besaran-besaran transaksi seperti usaha-usaha atau transaksi-transaksi seperti pihak eksternal ya, begitu ya, prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Rugi global BUT harus dibukukan sebagai biaya entitas utama untuk tujuan penghitungan laba atau rugi global. Jadi kalau BUT mengalami rugi, maka ini dianggap sebagai rugi dari yang memiliki BUT itu, yaitu entitas utama. Ya, kalau rugi ya dianggap sebagai biaya entitas utama ya. A. Rugi BUT sebagai biaya dalam perhitungan penghasilan kena pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan di negara atau yurisdiksi entitas utama. Jadi
rugi ini diperlakukan sebagai biaya, ya, dan biaya-biaya yang bagaimana yang sesuai dengan ketentuan yang di jurisdiksi entitas utama, dan tidak dikompensasikan dengan penghasilan kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan di negara atau jurisdiksi entitas utama dan di negara atau jurisdiksi BUT berada. Jadi rugi global BUT ini tidak boleh dikompensasikan baik kepada entitas utama yang memiliki BUT maupun BUT itu sendiri, ya. Tidak seperti di Undang-Undang PPH kita. Undang-Undang PPH kita kan rugi boleh dikompensasikan selama 5 tahun bagi wajib pajak yang mengalami kerugian tersebut, ya. Laba global yang timbul pada BUT pada tahun berikutnya diperlakukan sebagai laba global entitas induk utama dan bukan laba global BUT sampai dengan sejumlah rugi global sebagaimana dimaksud sebelumnya. Jadi rugi global BUT dibiayakan ke entitas utama. Kalau pada tahun berikutnya mengalami laba, maka laba ini diakui dulu ke sini nih, yang ke entitas EU, ya, ke entitas EU, karena sebelumnya entitas utama menerima biaya dari rugi global BUT. Maka begitu tahun berikutnya BUT laba, ditutupi dulu rugi yang kemarin sejumlah ruginya, ya, itu maksudnya. Laba atau rugi bersih akuntansi keuangan badan usaha tetap, bentuk usaha tetap, tidak diperhitungkan dalam menentukan laba atau rugi global dari entitas utama kecuali sebesar rugi global sebagaimana dimaksud, ya. Maksudnya laba rugi bersih, laba itu bersih akuntansinya dari BUT ini tidak boleh untuk menghitung laba atau rugi global, kecuali yang rugi tadi perlakuannya tuh, yang rugi yang sudah disebutkan ini, ya. Contoh satu misalnya, ya. A corporation merupakan entitas konstituen grup perusahaan multinasional berlokasi di negara A, memiliki BUT di negara B sesuai dengan perjanjian penghindaran pajak berganda negara A B. Asumsikan laba usaha AKO sebesar 100 diatribusikan kepada BUT, ya. Labanya diatribusikan ke BUT yang berasal dari pembayaran royalti. Negara B memberikan pembebasan sebesar 50% atas royalti. Ini maksudnya DPP untuk pengenaan pajaknya itu hanya 50% saja dari penghasilan. Dari penghasilannya, ya. Maksudnya itu, ya. Maka BUT mengakui laba bersih akuntansi sebesar 100 meskipun BUT hanya dikenakan pajak atau penghasilan yang nilainya sebesar 50, ya. Walaupun dia kena pajak 50 tapi laba akuntansinya harus dicatat sebesar 100, ya, tetap 100. Jadi ini memberikan pengertian bahwa global rule itu akan menerapkan pajak dengan versinya sendiri sesuai ketentuan global rule, ya, tanpa terpengaruh oleh perhitungan pajak di domisili BUT tersebut. Jadi dia akan menghitung ulang pajak BUT berdasarkan laba bersih akuntansi terlepas dari perhitungan pajak yang berlaku. Nah, itu maksud ininya, ya. Apabila BUT yang berlokasi di negara B memiliki laporan keuangan terpisah yang mencerminkan jumlah penghasilan
atau biaya yang lebih besar atau lebih kecil karena adanya perbedaan temporer atau penghasilan tersebut menurut aturan pajak setempat, misalnya karena penyusutan yang dipercepat untuk tujuan perpajakan di negara B, jumlah penghasilan yang dilaporkan dalam laporan keuangan tersebut untuk setiap tahun pajak yang bersangkutan akan digunakan untuk menentukan penghasilan yang dapat diatribusikan kepada BUT dan bukan jumlah penghasilan yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan. Ya, maksudnya seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa global rules itu akan menghitung pajak kembali dengan berdasarkan laporan keuangan berdasarkan akuntansi terlepas dari sudah dilakukan penghitungan pajaknya. Karena pajak tambahan yang dihitung berdasarkan laporan keuangan akuntansi itu berbeda dengan pajak yang dihitung berdasarkan undang-undang pajak negara setempat. Karena di sini contohnya itu ada perbedaan temporer, ya. Contoh 2. Entitas utama 1 memiliki BUT 1 dan entitas utama 2 memiliki BUT 2, ya. Entitas utama 1 dan entitas utama 2 terletak di jurisdiksi yang sama. Jadi entitas utama ini, dua entitas utama ini memiliki BUT di jurisdiksi B. Jadi BUT 1, BUT 2 terletak di jurisdiksi yang sama, yaitu jurisdiksi B. EU1 dan EU2 terletak di jurisdiksi A dalam jurisdiksi yang sama. Jurisdiksi A memiliki worldwide tax system yang memajaki penghasilan BUT di luar negeri dan memberikan kredit pajak luar negeri untuk pajak yang dibayarkan atas penghasilan tersebut, ya. Jadi jurisdiksi A ini misalkan memiliki worldwide tax system, dan worldwide tax system ini juga sistem yang diberlakukan di Indonesia, ya, yang diberlakukan di Indonesia. Jadi Indonesia menganut pemajakan worldwide tax system, sistem pemajakan secara luas. Artinya wajib pajak dalam negeri termasuk BUT itu akan dihitung penghasilannya baik yang berasal dari Indonesia maupun yang berasal dari luar negeri. Ya, itulah worldwide tax system, ya. Dan pajak yang sudah dibayar di luar negeri akan menjadi pengurang, ya, kepada pajak yang dibebankan di Indonesia, ya, kredit pajak luar negeri. Nah, ini kalau di Undang-Undang PPh kita, ini apa yang dikenal sebagai PPh pasal 24, ya, PPh pasal 24. Kedua jurisdiksi memperbolehkan berbagi penghasilan dan kerugian antara wajib pajak dan BUT yang berada di jurisdiksinya apabila wajib pajak dan BUT di bawah pengendalian yang sama. Artinya, alokasi pembebanan biaya dan penghasilan yang sudah disebutkan sebelumnya dalam contoh sebelumnya ini bisa dilakukan antara wajib pajak dan BUT apabila wajib pajak dan BUT di bawah pengendalian yang sama, ya. Yang di bawah pengendalian yang sama berarti dalam satu grup PMN perusahaan multinasional, ya. Demikian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, melanjutkan pembahasan diskusi tentang aspek-aspek perpajakan internasional berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.